Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan membahas proses pendataan SDGs desa ya. Prosesnya seperti apa yang harus dilakukan, runutannya ya, teman-teman pendata, teman-teman Pokja. Ini saya dapatkan sumber dari SOP ya, pendataan SDGs. Juga dari teman-teman TA, kemudian dari beberapa bahan bacaan yang lain ya yang saya baca, termasuk Peraturan Menteri Desa nomor 21 ya tentang pedoman pembangunan desa. Oke, ini proses pendataan SDGs desa ini buat teman-teman Pokja dan juga saya sendiri ya, sama-sama belajar bersama prosesnya. Yang pertama, kepala desa membentuk Pokja relawan pendataan desa. Yang pertama ini, ditetapkan dengan surat keputusan Pokja pendataan desa yang diterbitkan oleh kepala desa. Dan saya yakin ini semua desa sudah ya. Yang kedua, data Pokja. Data Pokja yang berdasarkan SK kepala desa ini, SK Pokja ini disampaikan kepada PLD ya, pendamping desa, kemudian tenaga ahli, dan sampai kepada kementerian ya atau Pusdatin untuk mendapatkan username dan password aplikasi Android input SDGs desa. Maka kepala desa sekali lagi untuk segera menyerahkan bagi yang belum daftar Pokja pendataan desa dalam bentuk Excel yang sudah dibagikan oleh para pendamping ya, oleh para PLD. Oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah relawan dibentuk, kemudian data Pokja diberikan, kemudian setelah itu tim pendata ini segera penentuan tugas dan lokasi ya. Nah, ini sekretaris desa atau ketua atau siapapun yang jadi ketua ya bisa dibantu, karena ada beberapa di desa itu yang ketua itu bukan sekretaris desa ya. Tapi kalau di sini di pedoman umum kan di SOP ya, sekretaris desa ini menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa. Nah, Sekdes, betul ya, Sekdes menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga serta lokasi rukun tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa. Nah, supaya nanti jelas ya tupoksi siapa untuk ini, begitu ya. Untuk mendata RT siapa sesuai dengan SK-nya masing-masing. Kemudian ini data awal yang harus disiapkan nih oleh Pak Sekdes. Nah, sekretaris desa menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa by name by address atau BNBA ya. Nah, data itu apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ini data dari puskesmas ya, atau data dari puskesmas membantu, dari Polindes ya, dari Poskesdes, dari Posyandu dalam waktu tahun terakhir. Tentang apa? Nah, ini tentang warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak di bawah 15 tahun. Nah, ini yang pertama data tentang kesehatan ya yang didapat dari puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Posyandu dalam waktu setahun terakhir. Ini yang harus segera teman-teman Sekdes cari, berkoordinasi, berkonsultasi, meminta data ya kalau di desa belum tersedia. Kemudian data awal berikutnya adalah ini teman-teman, data dari PAUD, dari SD, SMP, sederajat terkait dengan pendidikan ini ya, sampai tertingginya SMA, dari PAUD sampai SMA di desa setempat atau sekitarnya. Nah, tentang apa yang harus diminta yaitu jumlah murid, jumlah guru, termasuk akreditasi sekolah.
Itu yang harus segera didapat data ini ya. Oke. Kemudian data berikutnya adalah data warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat dalam setahun terakhir. Ini yang non formal mungkin ya. Nah, ini data warga yang turut serta dalam pelatihan tenaga kerja dalam waktu setahun terakhir. Data warga yang turut serta dalam pelatihan, data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam waktu setahun terakhir. Ini berarti tinggal bisa dikasih pelayanan. Kalau yang ini ya biasanya ada. Nah, yang berikutnya, langkah berikutnya, yang kelima ini, kalau poin-poin ini data dari kesehatan, dari PAUD, dari data warga, ini kan poin yang keempat. Nah, data awal tadi. Pelatihan Pokja Pendata. Nah, untuk pelatihan Pokja Pendata yang sudah di SK kan surat keputusan tadi, ini jadi tidak menunggu pelatihan formal, teman-teman bisa seluruh Pokja relawan ini, seluruh Pokja pendataan desa ini melakukan pelatihan secara daring atau online pada laman Akademi Desa 4.0. Pelatihan mandiri dapat dilakukan secara offline atau luring ini bersama pendamping desa. Ini ya yang sudah direncanakan, mungkin kita akan mulai besok ya. Besok Rabu ya. Oke. Pelatihan Pokja Pendata. Yang berikutnya yang keenam, langkah yang keenam. Nah, teman-teman pendata bisa langsung membuka aplikasi ini, sebelumnya mendownload dulu di Google Play Store bagi yang menggunakan HP ya. Bagi yang menggunakan laptop atau PC nanti ya pembahasannya tersendiri. Yang lebih mudah, simpel, mungkin ini teman-teman semuanya kan pasti mempunyai Android, jadi kita bisa langsung seperti dalam video tutorial yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya, tinggal bagaimana cara untuk mendownload kemudian menginstalnya. Oke, ini sudah ya, kita lanjutkan yang ketujuh, login aplikasi SDGs Desa. Teman-teman bisa coba untuk login dengan memasukkan username dan password ke dalam aplikasi pendataan SDGs Desa. Username-nya adalah nick yang ada dalam SK dan password yang ada dalam SK juga itu passwordnya nomor HP, username-nya adalah NIK ya teman-teman. Nah, kemudian nanti klik izinkan untuk bisa mengakses atau memotret pendata lokasi, karena hal ini dalam pendataan selanjutnya pasti digunakan ya teman-teman. Nanti ya, bagi yang masih bermasalah, tidak bisa masuk, tidak bisa login, bisa segera konfirmasi ya ke pendamping. Oke, yang ke-8, entry data BNBA yang sudah tadi diminta ya atau disiapkan oleh Pak Sekdes. Nah, bisa langsung mencicil untuk menginput. Jadi seluruh pendata mengisikan data BNBA yang tadi di nomor 3 di atas ya ke dalam aplikasi setelah kita bisa masuk, yang untuk kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara karena memang datanya sudah ada ya dari lembaga yang bersangkutan yang sudah disiapkan tadi oleh Pak Sekdes. Kemudian yang ke-9 ya, baru entry kuesioner desa. Kuesioner desa ini juga kan mudah karena pendatanya pastilah dari unsur perangkat desa yang terkait ya. Mengisi aplikasi kuesioner desa, ini yang pertama. Ya, oke, sudah jelas ya tahapannya. Kemudian yang ke-10, entry kuesioner RT, rukun tetangga ya. Nah, ini sesuai dengan penugasan yang sudah dibuat, yang direncanakan ya, yang disusun oleh ketua atau Pak Sekdes. Tadi kan sudah poin ke berapa, ketiga ya, untuk menyusun tugas masing-masing. Nah, ketua rukun tetangga mengisi aplikasi kuesioner rukun tetangga. Nah, mungkin di teman-teman SDM-nya akan beragam, kemudian juga ketersediaan SDM yang beragam, bisa mengisi kuesioner ini tidak langsung pada aplikasi, tapi bisa melalui kuesioner
yang difotokopi, yang dicetak ya. Nah, itu ya teman-teman. Demikian juga untuk yang entry kuesioner keluarga yang berikutnya ya. Sama ini prosesnya. Pendata di tiap RT ini bisa mewawancari keluarga untuk mengisi aplikasi kuesioner keluarga dan warga. Ya, kemudian langkah yang ke-12-nya ini catatan penting ya, teman-teman. Mungkin sudah saya singgung barusan. Nah, ini dalam kondisi tidak ada sinyal internet, jangan khawatir ya. Jadi aplikasi ini masih tetap bisa digunakan, dijalankan walaupun tanpa internet. Karena nanti otomatis begitu ada sinyal akan terhubung ke server, jadi otomatis tersimpan dalam aplikasi. Jadi jika digunakan secara offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet. Jadi input dulu begitu ya, melalui aplikasi bisa seperti itu. Tapi tadi kan kita sudah ada backupnya ya, yang melalui yang sudah di. Nah, ini catatan yang kedua. Desa dapat memulai dengan mengisi kuesioner yang dicetak atau dicopy tadi ya. Namun kemudian tetap ini harus, berarti wajib memasukkannya ke dalam aplikasi Android. Memang ada 2 kali pekerjaan, namun kita kelebihannya mempunyai base data juga di desa ya, apabila diperlukan. Karena kalau kita dari aplikasi, kalau perlu data itu untuk mencetak dan lain-lainnya saya belum bisa mempelajarinya ya, bisa atau tidak gitu. Apabila kita memerlukan data yang sudah diinput di aplikasi, misalkan kita mendatanya tidak menggunakan yang dicetak atau di-copy, nanti pada saat butuh bisa tidak kita untuk mengakses data itu. Nah, saya belum menemukan jawaban itu, nanti akan saya konsultasikan ya. Jadi penting kita untuk melakukan pendataan yang melalui kuesioner yang dicetak begitu ya. Nah, yang ke-14 nih, tahapan yang ke-14 adalah pertemuan rutin pokja pendata ya. Jadi minimal seminggu sekali seluruh pokja pendata desa bertemu bersama untuk mengecek, memvalidasi, memverifikasi dan mengoreksi kesalahan pengisian data di pertemuan rutin ini. Kemudian pemantauan. Nah, ini memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang timbul di lapangan. Ini bisa dari kepala desa, pemerintah daerah begitu untuk pemantauan ini sesuai dengan jenjangnya. Kemudian yang ke-16 ini sudah dilakukan tadi pada saat pertemuan juga ya, melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata sampai seluruh keluarga dan warga terdata, seluruh rukun tetangga terdata dan data terisi, data desa terisi. Ini memastikan ini ya sebelum ditetapkan. Baru setelah dipastikan semuanya sudah komplit, lengkap begitu ya, sesuai dengan data objektif di desa, maka baru penetapan data. Ini kepala desa melakukan pertemuan di desa atau musyawarah ya untuk menetapkan data hasil SDGs desa melalui surat keputusan kepala desa tentang penetapan data SDGs desa. Jadi penetapan data hasil pendataan tadi diputuskan dalam surat keputusan kepala desa. Nah, itu teman-teman proses pendataan yang harus kita lakukan ya, dan harus diingat bahwa proses ini, pendataan ini harus selesai per Mei ya. Per Mei itu sudah diumumkan di dalam surat ya, surat yang dari kementerian ya. Jadi untuk pendataan ini mulai dari Maret sampai Mei. Tanggal pastinya teman-teman sudah ada dalam di judul di atas juga ada tuh ya. Oke, itu saja proses pendataan SDGs desa. Kita nanti jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman yang lain. Kemudian apabila ada koreksi yang ketidaktepatan dari penjelasan saya, kemudian lain-lain, sharing, silahkan tulis di komen. Oke, di komentar ya di video ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.